Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, kita datang lagi di hadapan Tuhan, membawa segala cerita, kelelahan, dan pergumulan kita. Hari ini mungkin berjalan cepat, mungkin juga terasa berat, atau mungkin ada hal-hal yang belum sempat kita selesaikan. Namun, malam ini Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan melihat hidup kita dari sudut pandang kekekalan. Firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15-16 berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Malam ini, kita akan belajar satu hal penting, bagaimana hidup dengan bijaksana dan menghargai waktu yang Tuhan berikan. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, "Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup." Artinya, hidup kita tidak boleh berjalan otomatis, tidak boleh sekedar ikut arus. Tuhan ingin kita hidup dengan kesadaran rohani. Banyak orang hidup hanya berdasarkan rutinitas. Bangun, kerja, makan, tidur, tanpa pernah bertanya, apakah hidupku menyenangkan Tuhan hari ini? Apakah keputusan-keputusanku memuliakan Tuhan? Orang bijaksana tidak hidup sembarangan. Mereka memikirkan langkahnya, mempertimbangkan pilihannya, dan menjaga hatinya. Karena mereka tahu hidup ini bernilai kekal. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, "Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Orang bebal bukan berarti bodoh secara intelektual, tetapi tidak mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ciri-ciri orang bebal: hidup tanpa arah rohani, mengikuti keinginan daging, menunda pertobatan, mengabaikan waktu bersama Tuhan. Sebaliknya, orang arif mencari kehendak Tuhan, menghargai firman, belajar dari kesalahan, hidup dengan tujuan yang benar. Sahabat terkasih, Tuhan tidak memanggil kita untuk sekadar hidup. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan hikmat. Ayat 16 berkata, "Pergunakanlah waktu yang ada." Artinya, jangan sia-siakan waktu. Jangan habiskan hidup untuk hal yang tidak bernilai kekal. Karena satu hal yang pasti, waktu tidak bisa diulang. Hari ini yang kita jalani tidak akan pernah kembali lagi. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan dengan waktu yang Tuhan beri hari ini? Apakah kita mendekat kepada Tuhan, mengasihi sesama, membangun iman, atau justru tenggelam dalam hal sia-sia? Sahabat terkasih, ada seorang pria tua yang memiliki sebuah jam dinding antik. Jam itu berdetak keras setiap detik. Suatu hari, cucunya bertanya, "Kakek, kenapa kakek suka sekali duduk di sini mendengarkan jam itu?" Kakek itu tersenyum dan berkata, "Setiap detik yang kamu dengar adalah satu detik hidup yang tidak akan pernah kembali." Lalu ia menambahkan, "Dulu, waktu kakek muda, kakek pikir hidup masih panjang. Jadi, banyak waktu terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Sekarang, setiap detik terasa sangat berharga." Sahabat terkasih, kita semua seperti jam itu. Detik demi detik hidup kita sedang berjalan. Dan kita tidak pernah tahu berapa lama lagi waktu kita di dunia ini.
Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, "Karena hari-hari ini adalah jahat." Artinya, kita hidup di zaman yang penuh distraksi, godaan, kesibukan, dan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, waktu kita akan habis untuk hal yang tidak penting. Media sosial bisa menyita waktu. Kesibukan bisa menguras hati. Kekhawatiran bisa mencuri damai sejahtera. Karena itu, Tuhan berkata, gunakan waktu dengan bijaksana. Pilih yang bernilai kekal, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Sahabat terkasih, orang yang hidup bijaksana tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga dampak hidupnya untuk kekekalan. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang memberi dampak. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari yang telah kami lalui. Terima kasih untuk setiap waktu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering menyia-nyiakan waktu, lebih sibuk dengan hal yang tidak penting, dan melupakan Engkau. Ajari kami hidup dengan bijaksana, ajari kami menghargai setiap detik hidup kami, ajari kami memakai waktu untuk hal yang berkenan kepadamu. Tolong kami untuk lebih dekat kepadamu, lebih setia dalam firman, lebih mengasihi sesama, dan hidup untuk tujuan kekal. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbing langkah kami hari demi hari, hingga hidup kami benar-benar menjadi terang bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, malam ini kita belajar satu hal sederhana. Hidup ini singkat, gunakan dengan bijaksana untuk Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.